Shalom. Jangan melemahkan hati orang, itu yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini. Dan ketika saya merenungkan, memang benar manusia itu mempengaruhi manusia lainnya. Tindakan kita mempengaruhi tindakan orang lain juga. Keputusan kita bisa membuat orang lain mengambil keputusan yang sama dengan kita. Sayangnya, mungkin tindakan kita rasa benar. Tindakan kita saya lakukan dengan benar menurut saya. Tetapi salah di mata Tuhan. Dan yang jadi celakanya, orang lain ikut-ikutan dengan apa yang kita lakukan. Tidak selalu apa yang kita lakukan itu bentuknya harus tulisan atau perkataan. Kadang-kadang tindakan yang kita lakukan itu membuat orang lain ikut apa yang kita lakukan. Contohnya, ada satu prank. Ini istilah yang sekarang sedang populer, prank gitu ya. Orang di-shoot secara diam-diam lalu dilihat apa yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia. Ini kelihatannya kejadiannya di Jepang. Terjadi dalam satu lift. Dalam lift itu berdiri seorang gadis, ya mungkin sekitar 10 tahun lah, gadis wanita, perempuan. Di sebelahnya berdirilah seorang pria yang tegap, gagah. Nah mungkin kalau kita begitu masuk, kita langsung berasumsi, oh ini kelihatannya orang penting. Nah ini ceritanya prank ini ditujukan kepada orang asing, jadi orang yang tidak tinggal di Jepang. Masuklah seorang asing ini masuk ke dalam dan dia langsung seperti biasa berdiri di lift itu menunggu dan menekan tombol ke lantai yang dia inginkan. Tetapi ketika ada orang lain juga yang masuk, teman-teman yang sebenarnya sudah bikin skenario, mereka masuk ke dalam lift juga dan mereka selalu melakukan satu hal. Mereka akan memungkuk, menghormat kepada sang gadis ini. Dan itu berlaku berulang-ulang. Dalam setiap lantai, 2, 3, 4 orang melakukan hal yang sama. Nah, orang asing ini mulai berpikir, wah mungkin saya melakukan satu kesalahan. Mengapa semua orang melakukan penghormatan pada gadis ini, sedangkan saya tidak? Maka dia pun mulai ikut menghormat kepada gadis ini. Kalau di Jepang itu menghormatnya hampir 90 derajat. Sangat menghormat. Dan yang lucunya, ketika orang-orang ini mulai meninggalkan keluar dari lift itu, mereka melakukannya dengan membungkuk dan berjalan mundur. Jadi satu sikap penghormatan seperti kepada seorang putri ya. Semua orang melakukan hal yang sama. Dan apa yang terjadi? Ibu bapak sudah bisa menebak apa yang terjadi. Orang asing ini pun melakukan hal yang sama. Seperti yang orang lain lakukan. Dia membungkuk dan berjalan mundur ketika dia keluar dari lift. Nah ini yang menjadi bahwa manusia ini mempengaruhi sesamanya. Dan kita akan belajar. Dan kita sudah belajar beberapa hari ini. Apa yang dilakukan oleh suku Gad, suku Ruben, mempengaruhi suku-suku yang lainnya. Dan sayangnya, yang dipengaruhi adalah hal yang negatif. Yang melemahkan, yang menjauhkan dari Tuhan, menjauhkan dari rencana Tuhan, menjauhkan dari visi Tuhan. Mari kita lihat, Bilangan pasal 32, ayat 1-7. Bilangan pasal 32, ayat 1-7. Saya akan membacakan dengan cepat. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak. Nah, tolong diperhatikan, ternaknya banyak. Diulang lagi, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata pada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu. Ayat kita loncat, ayat keempat. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan. Dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Ayat kelima, lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa pada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Ayat ketujuh, mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Jadi masalahnya di sini adalah apa yang dilakukan oleh Bani Gad dan Bani Ruben itu sudah mempengaruhi orang lain, terutama suku Manasye
Di sini luar biasa, karena berkat Tuhan itu begitu melimpah. Ketika mereka berperang melawan Raja Og misalnya di Basan, dan daerah situ, daerah Gilead, mereka mendapatkan harta yang begitu banyak, mendapatkan ternak yang begitu melimpah. Ini ada berkat Tuhan. Bani Gad dan Bani Ruben mempunyai ternak yang sangat banyak. Dan mereka memerlukan tanah yang luas, tanah yang subur. Tapi suku Manasye ini tidak dijelaskan dalam Alkitab. Apakah mereka mempunyai ternak yang banyak atau tidak. Tapi yang jelas mereka ikutan. Yang setengah ini memutuskan, saya akan ikut Bani Gad, saya akan ikut Bani Ruben. Itu yang terjadi. Jadi ini yang membuat Musa ini marah. Karena sebenarnya rencana Tuhan tidak begitu. Mari kita lihat. Yang pertama, saya hanya satu poin. Bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita inginkan. Ini menyangkut tentang rencana Tuhan. Ini menyangkut kebenaran Tuhan. Ini menyangkut teman atau saudara-saudara iman kita. Menyangkut impartasi kita. Tindakan kita bisa mempengaruhi orang lain. Terutama dalam hal yang negatif. Mungkin pertanyaan bisa ditayangkan. Saya akan memperlihatkan sedikit, hanya satu gambar. Tapi mungkin di sini kita bisa membantu membayangkan. Apa yang Tuhan rencanakan pada awalnya. Di Kejadian 13 ayat 15, Tuhan berbicara pada Abraham. Ketika itu Abraham dan Lot berpisah ceritanya ya. Abraham mengalah dan mengatakan, Lot pilihlah tanah yang engkau inginkan. Nah waktu itu Abraham ada di daerah sini. Di daerah Betel. Dan Lot memilih untuk mencari tanah yang terbaik, yaitu Zoar. Zoar itu di sini. Sekarang menjadi daerah Yordania. Tanda-tanda bahwa Sodom dan Gomora di sini adalah sudah ada satu dokter yang namanya Dr. Collins. Dia seorang arkeolog dan dia sudah mengekskavasi atau penggalian daerah situ dan sudah ditemukan artefak-artefak yang membuktikan di situ adalah letak Sodom. Ya, ibu-ibu nanti bisa membacanya sendiri dan ini adalah yang dipilih oleh Lot. Kita lihat daerah yang Lot pilih ini. Ini kalau zaman dahulu sebutnya ini daerah Edom dan daerah Moab. Keturunan Lot. Itu ada daerah yang Lot pilih. Tetapi tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham bukanlah tanah di sebelah timur Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan. Ini daerah timur Sungai Yordan. Tuhan tidak pernah berjanji pada Abraham akan memberikan tanah ini. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini yang dijanjikan kepada orang Israel. Pada awalnya Tuhan tidak pernah menjanjikan tanah sebelah timur. Nah kita tahu Bani Gad dan Bani Ruben memilih daerah timur Sungai Yordan. Jadi mereka sebenarnya menyimpang dari rencana Tuhan. Ini perlu kita renungkan. Tuhan mempunyai satu rencana dalam kehidupan kita. Tetapi kadang kita mengambil rencana sendiri. Rencana sendiri. Daerah sini memang terkenal daerah yang subur. Dikenal dengan domba-domba dari Basan dan Gilead. Memang subur tanahnya. Kalau Bani Ruben dan Bani Gad berkata, tanah ini cocok untuk peternakan. Tanda kutip, benar. Tanah yang luas, tanah yang subur, tanah yang indah, segala sesuatunya mendukung. Pertanyaannya, apakah Tuhan punya rencana di sana? Apakah Tuhan memanggil bangsa Israel di sana? Apakah Tuhan memanggil kita untuk tinggal di timur Yordan? Rencana Tuhan bukanlah di sini. Rencana Tuhan adalah di sebelah barat Sungai Yordan. Dari Kades Barnea sampai Dan. Itu yang ditulis dalam kitab Yosua. Rencana Tuhan adalah daerah barat Sungai Yordan. Jadi memang pada awalnya Tuhan merencanakan atau menjanjikan kepada Abraham daerah barat ini. Tetapi Bani Ruben dan Bani Gad dengan berbagai macam alasan yang akhirnya menjadikan satu kompromi dalam kehidupan bangsa Israel, akhirnya tinggal di sebelah timur. Dan ini sangat membuat
bangsa atau suku-suku lain menjadi tawar hati. Karena tujuannya bukan di sini. Tuhan suruh ke sini, Kanaan. Tetapi mereka memilih untuk memisahkan diri. Jadi ini adalah tentang rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk anak-anaknya yang terbaik. Mungkin suku Ruben, suku Gad melihat ini adalah terbaik dalam kehidupan mereka. Tapi apakah itu yang terbaik? Yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah itu yang perlu kita renungkan. Apakah tindakan atau keputusan saya ini benar di hadapan Tuhan? Jangan-jangan apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik secara mata jasmani itu adalah salah di mata Tuhan. Bahkan membuat orang lain ikut menjadi salah karena tindakan kita. Kita lihat di sini. Jadi definisi baik itu apa? Menurut Bani Gad, Bani Ruben, setengah Bani Manasye, mereka tinggal di daerah yang baik. Daerah yang cocok. Daerah yang mungkin mereka tidak akan dapatkan di Kanaan menurut mereka. Kalau dilihat, daerah ini ada the best. Bukankah dalam kehidupan kita sering juga, kadang-kadang mungkin saya juga melakukan hal seperti itu. Atau udah anak muda, punya kriteria untuk pasangannya. Mungkin mereka mencari yang fisiknya baik, cocok menurut pandangannya, wajahnya, penampilannya, karakternya cocok, baik, sopan, keadaan ekonominya baik. Apakah ini salah? Tidak salah. Apakah yang dipikirkan oleh Bani Ruben dan Bani Gad ini ketika melihat tanah yang begitu indah, begitu subur, tanda kutip adalah salah? Secara mata jasmani tidak salah. Tetapi apakah itu hanya sebatas materi? Ketika Tuhan memberkati dengan materi yang luar biasa, apakah kita hanya memandang sebatas materi? Apa yang bisa kita lihat? Bagaimana dengan rencana Tuhan dalam hidup kita? Kalau anak muda misalnya, apakah satu faktor ini dipertimbangkan? Bukan hanya fisik, bukan hanya materi, bukan hanya penampilan. Bagaimana dengan kerohaniannya? Bagaimana dengan panggilan hidupnya? Bagaimana dengan pelayanannya? Bagaimana dengan kesungguhan dia mengikuti Tuhan? Apakah faktor itu dipertimbangkan? Atau kita akan mengikuti seperti suku Ruben dan suku Gad? Pokoknya Tuhan, ini gak cocok. Ini emang gak semua salah. Pasti ini. Gak ada lagi Tuhan. Kapan lagi saya dapatkan orang yang seperti ini? Baik, sopan, ekonomi baik. Zaman sekarang saya yang seperti ini susah Tuhan. Atau soal apa yang Tuhan berikan dalam proyek yang Tuhan, dalam pekerjaan kita misalnya. Kapan lagi Tuhan? Ini proyek yang saya idam-idamkan. Ini proyek yang besar, proyek yang baik, proyek yang bagus, yang bisa saya handle. Kapan lagi saya dapat proyek kayak gini Tuhan? Tetapi apa kita memikirkan bahwa Tuhan punya rencana lain? Bukan hanya sebatas apa yang bisa kita lihat di sini. Sama seperti suku Ruben, suku Gad. Apakah tindakan kita ini akan membawa impaktasi yang baik pada orang lain? Atau bahkan membuat orang lain menjadi batu sandungan buat sesama orang percaya? Karena kita akan lihat, efeknya mungkin tidak sekarang. Tetapi efeknya bisa berlaku di masa depan. Gilead dan Basan ini menjadi sesuatu yang terpecah dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa yang Tuhan inginkan satu bangsa yang utuh. Bangsa yang satu. Untuk apa? Tuhan punya tujuan untuk menguasai Kanaan. Untuk menghancurkan semua bangsa-bangsa. Tuhan ingin bangsa Israel menjadi bangsanya Tuhan. Pilihan Tuhan dan semua orang bisa melihat bangsa Israel di tanah Kanaan ini. Tetapi 2,5 suku ini memisahkan diri. Dan kita lihat bahwa kejadian atau efeknya mulai berdampak ketika di zaman Yefta. Ketika itu, suatu logat bisa membuat orang saling membunuh. Yang terkenal dengan kata Sibolet atau Sibolet atau pakai Y, Sibolet atau Sibolet. Itu orang bisa saling bunuh di situ. Sesama orang Israel. Karena mereka sudah memisahkan diri dan logatnya berubah. Kalau kita zaman sekarang, mungkin ada bilang Shalom pakai H. Ada bilang Shalom pakai Y. Apakah kita lalu bertempur gara-gara Shalom atau Shalom? Enggak kan. Tetapi zamannya Yefta, orang bisa bunuh-bunuhan. Dan mereka memakai logat untuk membedakan mana suku sebelah timur
maka suku yang sebelah kanan, sebelah barat, Sungai Yordan, perpecahan, itu yang terjadi. Dalam kehidupan kita mungkin, apa kita memikirkan dampaknya ketika seorang menikah dengan yang tidak seiman, bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan keturunannya? Apakah akan menghasilkan keturunan ilahi? Bagaimana dengan kehidupan sebagai imam bagi suaminya jika orang itu tidak percaya? Faktor-faktor ini harus kita pikirkan, dan memerlukan hikmat Tuhan, memerlukan tuntunan Tuhan dalam memutuskannya. Jadi Tuhan ini ingin satu kesatuan, satu tubuh, yang Paulus katakan satu tubuh, bukan yang terpecah-pecah, bukan yang membuat orang menjadi saling menjauh. Kalau kita perhatikan, sebenarnya suku yang sebelah timur Sungai Yordan itu menjadi suku yang jauh. Bahkan ketika diserang oleh bangsa Asyur, maka suku ini yang paling pertama diangkut, bukan di Samaria atau Israel Utara. Bangsa ini dulu, suku ini dulu, 2,5 ini dulu yang hilang dahulu. Dan lalu lenyap, hilang. Tidak jelas. Jadi suku yang terhilang ini, suku yang memisahkan diri dari rencana Tuhan. Bagaimana dengan janji Tuhan bahwa Tuhan ingin adalah kita ini menjadi satu satu bangsa, imamat yang rajani, umat pemenang. Itu ada satu rencana Tuhan yang Tuhan janjikan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah di Kanaan, bukan di sebelah barat. Suatu kompromi ketika orang memaksakan diri dengan apa yang dia anggap benar. Hasilnya tidak sebaik apa yang Tuhan inginkan. Bisa ditampilkan lagi petanya. Kalau mau ngomong soal kenyamanan, soal sesuatu yang kita anggap lebih enak, lebih mudah, lebih gampang, tidak usah repot, maka itu yang dilakukan oleh Yerobeam. Kita tahu Tuhan memilih Yerusalem. Ini adalah kota yang Tuhan tetapkan melalui Daud. Ini akan menjadi kota tempat orang beribadah. Tempat Bait Allah didirikan oleh Salomo akhirnya. Tetapi ketika Yerobeam melihat bahwa orang Israel beribadah di sini, maka dia membuat satu skenario. Skenario yang menurut manusia luar biasa. Suatu solusi, suatu yang bisa dilakukan dengan mudah, mempermudah. Karena Tuhan mengatakan 3 kali sehari orang harus datang ke Yerusalem untuk beribadah. Yerobeam memberikan solusi saat itu. Dia katakan begini, kamu, ini bahasa yang saya bawakan ya, dari kitab tidak tulis. Kamu yang dari Dan, jauh-jauh harus ke Yerusalem. Repot-repot harus datang beribadah. Berapa kilometer? Bawa kambing, bawa domba. Jauh berhari-hari. Kamu yang dari Kades Barnea harus ke Yerusalem. Jauh-jauh harus berusaha, capek-capek bawa domba ke Yerusalem. Maka dia bilang begini, saya akan dirikan di Betel. Kamu beribadah saja di Betel. Yang dari Manasye dekat, yang dari Gad dekat, yang dari Isakar dekat. Dan saya akan dirikan satu lagi tempat ibadah di Dan, di paling utara. Jadi suku Asyir nggak usah jauh-jauh ke Yerusalem. Suku Asyir cukup beribadah di Dan, sama saja. Naftali cukup ke Dan, tidak usah jauh-jauh ke selatan. Nah, ketika itu Israel terpecah. Ini Israel utara, ini Israel selatan. Ini adalah Yehuda. Dan mereka tetap beribadah di Yerusalem. Suatu solusi yang kelihatannya benar. Suatu solusi yang memudahkan. Yang memberikan benar ya. Kenapa kita harus repot-repot? Kita mau datang ke Tuhan, kok sulit? Ini suatu solusi yang mudah. Tapi secara rohani, secara spiritual, apakah benar? Begitu. Karena yang didirikan Yerobeam adalah Allah lain. Bukan Allah yang sejati. Ia mendirikan lembu emas. Dan di situ mulailah orang Israel Utara menyimpang dan menyembah berhala. Jadi kadang-kadang
kita harus hati-hati dengan apa yang kita inginkan. Betul, secara fisik itu sangat memudahkan untuk bisa beribadah. Tetapi apakah itu suatu ibadah yang benar? Apakah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan membuat kita menjauh dari Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh 2,5 suku di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi kita bisa lihat bahwa ini memerlukan satu kepekaan rohani dalam kehidupan kita. Seperti Paulus. Di Kisah pasal 16 ayat 18. Paulus itu dianggap dewa. Dianggap, waktu itu dengan Barnabas dianggap Zeus. Dianggap Hermes, dewa yang dipuja, dewa yang ditinggikan. Tetapi Paulus sangat peka di situ. Dia katakan, kami ini bukan dewa. Tuhanlah Allah. Kami ini adalah hamba-hamba Allah. Dia tidak mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dia tahu, jikalau apa yang dia lakukan itu membuat orang semakin jauh pada Tuhan. Untuk kesenangan dirinya sendiri, kemuliaan diri sendiri, maka itu yang dinamakan dengan membuat orang semakin jauh, membuat orang semakin lemah, semakin tidak bisa datang kepada Tuhan. Dan ini dialami oleh Paulus berkali-kali, termasuk di Filipi, ketika ada petenung yang memuliakan dia. Ini adalah hamba Tuhan yang tinggi, yang hebat. Tanda kutip, kelihatannya bagus ya. Dipuji-puji, dipuja-puja, ditinggikan. Tapi Paulus bisa melihat di belakangnya bahwa ini adalah rencana si jahat yang membuat supaya orang tidak datang kepada Tuhan. Dan dia peka dalam hal ini. Nah ini yang perlu kita miliki, satu kepekaan. Bagaimana kita bisa peka? Bagaimana kita bisa tahu? Kembali kepada rencana Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, kembali pada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Misalnya, jangan memilih pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Itu adalah satu firman yang Tuhan katakan, suatu yang bisa kita pegang dan bisa kita lakukan untuk menghindari apa yang suku Gad, suku Dan setengah Manasya lakukan. Matius 5 ayat 16, Tuhan ingin kita memberikan satu dampak yang baik kepada sesama kita. Bukan membawa turun, tapi membawa naik, semakin dekat pada Tuhan. Dikatakan di situ, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat, supaya semua orang melihat, biar semua orang mengerti bahwa perbuatanmu itu yang baik itu dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, satu tantangan yang harus kita lakukan. Apakah perbuatan saya ini membuat orang memuliakan Tuhan? Apakah kehidupan saya di keluarga, membimbing keluarga supaya anak-anak saya, keluarga saya memuliakan Tuhan? Apakah saya jadi teladan? Dalam pergaulan bersama, apakah kita sudah berlaku dengan bijak? Mungkin kita zaman sekarang dengan sangat mudah send message, send TikTok, send Instagram. Apakah kita sudah mengecek jangan-jangan hoax? Atau jangan-jangan itu malah memperlemah iman orang lain? Mungkin saya juga termasuk orang yang sering nge-send ya. Jangan-jangan ada satu hal yang membuat mereka malah membuat saya jadi batu sandungan. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Apa yang dengan kita lakukan, apa yang tindakan yang kita kerjakan. Jangan-jangan apa yang saya kerjakan membuat orang lain jadi lemah. Jadi batu sandungan. Jadi pertimbangkan dengan mata-matang. Jangan bicara sembrono. Jangan bertingkah egois. Jangan mikirkan diri sendiri. Suku Gad, suku Ruben memang punya ternak yang banyak. Luar biasa. Bagaimana dengan suku lain? Apa mereka semua mengikuti mereka? Bahkan Manasya pun yang tidak jelas ikut mereka. Bagaimana dengan yang lain? Jangan egois. Kita harus pertimbangkan juga orang lain. Belajar untuk peduli pada orang lain. Dan yang paling penting adalah jangan keluar dari rencana Tuhan. Tuhan memanggil untuk menguasai Kanaan. Tuhan memanggil untuk menjadi satu bangsa yang besar, bangsa yang memuliakan Tuhan. Nah, sebagai penutup ada dua ayat yang saya ingin kita lihat. Yang pertama di Amsal pasal 19. Judul katakan, tanpa pengetahuan, tanpa firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang
Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan rencanakan, maka kejadian pun tidak baik. Apa yang usaha yang anggap kita baik, apa yang kita anggap benar, itu menjadi salah. Kenapa jadi salah? Karena Tuhan tidak merencanakan hal itu. Seperti permintaan ke-2,5 suku ini. Maka disitu katakan orang menjadi tergesa-gesa, tidak bijak, mengambil salah langkah, mengambil suatu keputusan, pertimbangan yang salah di mata Tuhan. Dan akhirnya orang lain pun terbawa. Itu yang Amsal katakan. Maka tanpa firman Tuhan, tanpa kembali pada rencana Tuhan, kita akan berbuat salah. Yang terakhir adalah Yesaya pasal 11 ayat 2. Kalau begitu, ini adalah doa kita. Biarlah Roh Kudus memberikan hal-hal ini supaya kita bisa memutuskan, bisa bertindak bijak, bisa bertindak hati-hati dalam kehidupan. Yang pertama adalah di Yesaya 11 ayat 2 katakan, mintalah supaya Roh Allah atau Roh Kudus memberikan kita roh hikmat atau hikmat pada kita untuk memutuskan berbagai perkara yang mana Tuhan yang harus saya ambil, yang mana Tuhan yang harus saya pilih. Itu roh yang memberikan pengertian atau understanding, suatu pengertian supaya kita tahu, oh ini yang menjadi rencana Tuhan, bukan yang ini, bukan di yang sebelah timur, tapi yang sebelah barat. Roh yang memberikan nasihat, supaya kita bisa mempertimbangkan sebelum melangkah, nasihat yang diperlukan. Roh yang memberikan keperkasaan untuk menolak apa yang ditawarkan, kalau kita tahu itu salah. Berikan kekuatan untuk menolak. Dan roh yang memberikan pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman, sehingga kita mengerti. Dan roh yang membuat takut akan Tuhan. Artinya roh yang membuat kita memampukan untuk menjalani apa yang Tuhan rencanakan. Nah itu yang bisa saya berikan. Sekian firman Tuhan, dan biarlah doa ini membuat kita semakin kuat dan memilih hal yang benar. Sehingga menjadi berkat, bukan menjadi bencana bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.